Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdul Khalik. Saya Ryan Syafira Bani. Saya akan menjelaskan 2 poin aspek budaya yang dapat mempengaruhi dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada nilai dan kepercayaan. Nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suatu budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Sebagai contoh, yaitu brand Nike. Nike adalah brand olahraga yang telah mempengaruhi budaya konsumen terkait dengan gaya hidup aktif dan semangat atletik. Dengan kampanye pemasaran yang kuat, yang menampilkan atlet terkenal dan pesan-pesan inspirasional, Nike telah menciptakan budaya konsumen yang terkait dengan semangat kompetisi, motivasi diri, dan kualitas produk yang tinggi. Perilaku konsumen terkait dengan pembelian produk Nike seringkali mencerminkan identitas sebagai seorang atlet dan penggemar olahraga. Nah, yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup yang dianut oleh suatu budaya juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Salah satunya adalah produk Apple. Apple adalah brand teknologi yang telah mengubah budaya konsumen terkait dengan perangkat elektronik seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Dengan desain yang inovatif antar muka, penggunaan yang intuitif dan fokus pada keunggulan dalam pengalaman penggunaan, Apple telah menciptakan budaya pengguna yang eksklusif dan prestisius. Perilaku konsumen terkait dengan penggunaan produk Apple seringkali mencerminkan identitas, gaya hidup, dan afiliasi dengan komunitas pengguna Apple lainnya. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh kelompok rujukan dari perbandingan sosial terhadap perilaku konsumen individu adalah pengaruh yang timbul ketika konsumen membandingkan dirinya dengan anggota kelompok rujukan yang dianggap sebagai acuan atau model dalam hal status, prestasi, gaya hidup, atau konsumsi. Konsumen yang merasa rujukan tersebut dapat mengubah perilaku mereka untuk menyesuaikan, meniru, atau membedakan diri dari kelompok rujukan tersebut. Sebagai contoh, seorang konsumen yang ingin membeli mobil baru mungkin akan terpengaruh oleh kelompok rujukan dari perbandingan sosial seperti tetangga, rekan kerja, atau teman sekolah. Konsumen tersebut akan memperhatikan jenis merek, harga, atau kualitas mobil yang dimiliki atau diinginkan oleh kelompok rujukan tersebut. Kemudian konsumen tersebut akan memilih mobil yang sesuai dengan harapan, kebutuhan, atau keinginannya yang mungkin dipengaruhi oleh kelompok rujukan tersebut. Konsumen tersebut juga mungkin akan mencari pengakuan atau pujian dari kelompok rujukan tersebut tentang pilihan mobil yang dibelinya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan nilai pribadi adalah salah satu faktor yang mendasari dan mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keyakinan yang kita peroleh semasa kita hidup yang pada akhirnya membentuk prinsip-prinsip mendasar pada diri tentang apa yang dianggap penting, menentukan siapa kita, bagaimana kita, dan bagaimana final karakter kita, serta tentang apa yang kita perjuangkan. Nah, hal ini terbentuk melewati beberapa fase, yaitu diantaranya budaya, keluarga, pendidikan, circle lingkungan, dan lain sebagainya, sehingga hal ini mempengaruhi bagaimana kita memprioritaskan suatu kebutuhan hidup dalam pilihan konsumsinya, serta menjadi landasan untuk memprioritaskan akan kebutuhan dan penilaian suatu produk. Sebagai contohnya, ketika seseorang menyukai hidup yang sederhana atau biasa disebut dengan frugal living, mereka akan memprioritaskan hidup yang apa adanya, membeli sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan, memakai barang sederhana, yang barang lokal dan terjangkau, serta awet, dan tidak terlalu mementingkan merek ataupun tertarik pada kemewahan. Nah, selanjutnya mengenai konsep gaya hidup, yakni pola seseorang untuk memilih aktivitas kehidupannya yang diekspresikan dalam opini, tata cara, bagaimana mereka menghabiskan uang, mengelolanya, dan apa yang ia pikirkan dalam kehidupannya. Hal ini pula yang menjadi dasar untuk mempengaruhi perilaku konsumen, sehingga ketika mereka menggunakan produk, mereka bisa mencapai apa yang diinginkannya. Untuk contohnya sendiri yaitu ketika seseorang memilih hidup dalam lingkup
gengsi yang tinggi, circle yang bisa dibilang hedon, dan maka mereka akan memilih dan memakai produk-produk dengan melihat atau memilah apakah produk ini bermerek, melihat bagaimana kualifikasi produknya, serta perkembangan produk dalam tren masa kini. Maka konsumen seperti di atas akan lebih memilih untuk membeli barang seperti contohnya sepatu Nike, Adidas, New Balance, memakai tas Gucci, Coach, ataupun pakaian Hermes atau Dior. Oke, jadi materi yang selanjutnya yang nomor 4 membahas tentang relevansi antara sikap dan perilaku konsumen. Nah, sikap konsumen terhadap suatu merek mencakup penilaian positif ataupun negatif yang mereka berikan terhadap merek tersebut. Sikap ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi perilaku konsumen, menentukan sejauh mana mereka akan merespon secara menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap merek tersebut. Jadi sikap dari konsumen itu memberikan penilaian positif ataupun negatif itu bergantung kepada brand. Jadi brand tersebut akan diuntungkan atau dirugikan, seperti itu. Nah, relevansi dengan perilaku konsumen, sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek memiliki dampak langsung pada perilaku konsumen. Sebagai contoh, jika seorang konsumen memegang sikap positif terhadap suatu merek, salah satu contohnya mungkin sepatu olahraga ya. Kemungkinan besar mereka akan menunjukkan perilaku yang mendukung merek tersebut. Ini dapat mencakup keputusan untuk membeli produk dari merek tersebut ketika mereka membutuhkan sepatu baru, memberikan ulasan positif, atau bahkan merekomendasikan merek tersebut kepada teman ataupun keluarganya. Nah ya, dengan demikian relevansi antara sikap dan perilaku konsumen menyoroti pentingnya manajemen merek yang efektif dalam membentuk dan memelihara sikap positif konsumen untuk mendorong respon menguntungkan terhadap merek tersebut. Mungkin contoh lainnya yaitu yang biasa kita temuin ya, ada brand Nike. Sikap konsumen yang aktif secara fisik atau berorientasi pada olahraga mungkin memiliki sikap positif terhadap merek Nike dikarenakan fokusnya pada produk olahraga dan gaya hidup aktif. Ataupun juga ada pada brand Apple yang kepribadian konsumen yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kreatif, inovatif, atau berorientasi pada hal-hal yang berbaur dengan video ataupun dengan bisnis seperti itu. Sekian, mungkin lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang perubahan sikap dalam perilaku konsumen. Kebetulan saya bahas adalah resistensi, adalah sikap evaluasi terhadap objek, topik, atau merek yang dapat mengalami perubahan atau seiring berjalannya waktu tersebut dapat memudar karena berbagai faktor seperti faktor paparan berulang, pengaruh dari lingkungan sosial sekitar, perubahan keyakinan pribadi, atau bahkan perubahan sikap dapat terjadi melalui kampanye pendidikan, uji coba gratis, dukungan influencer, atau pengenalan produk secara bertahap oleh beberapa produk-produk lainnya. Mungkin saya di sini akan mengambil contoh sebagai ilustrasi ketika ada seorang konsumen yang awalnya memperhatikan brand skincare tertentu, namun melalui kampanye pemasaran dapat mengalami perubahan sikap positif terhadap produk tersebut. Akibatnya, konsumen ini bisa menjadi pelanggan setia dari produk kecantikan tersebut dan memilih secara konsisten dalam rutinitas kecantikannya, dan bahkan bisa membagikan pengalaman positif dari paparan menggunakan brand tersebut kepada teman-teman dan lingkungan-lingkungannya sekitarnya untuk mempengaruhi ikut serta dalam menggunakan brand tersebut. Nah, perubahan sikap seperti ini berpotensi untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam jangka waktu panjang atau menciptakan preferensi produk yang kuat dan mendukung loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan seringkali berupaya memahami dan memanfaatkan faktor-faktor yang dapat memicu perubahan dan sikap terhadap merek atau produk mereka.
Ya mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ya dari kedua penjelasan tadi, itu masih bisa dikaitkan dengan brand Apple yang mungkin kepribadiannya itu lebih mengedepankan hal-hal yang inovatif, kreatif ataupun berorientasi pada teknologi, yang dimana orang-orang tersebut menyukai barang-barang yang desainnya elegan dan inovasi teknologinya sudah sangat canggih. Sekian, terima kasih.